Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan di segmen ini pemirsa kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, kemudian proyeksi pasca libur panjang akhir pekan, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak James Evan Tumbuhan selaku Head Investment Spesialis Bahana Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Evan. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, kabar baik dengan teman-teman IDX Channel. Selamat sore. Terima kasih Pak Evan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Menjelang libur panjang akhir pekan, Pak Evan, indeks harga saham gabungan berhasil rebound 7.200-an, masih mampu dipertahankan meskipun secara intraday tadi sempat menyentuh di level 7.191. Analisis Anda, pola pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Evan setelah tertekan cukup dalam di beberapa perdagangan terakhir. Ya, kalau kita lihat dari hari Senin, sebenarnya itu adalah resisten yang terkena di pergerakan indeks harga saham gabungan. Kita lihat level 7.375 menjadi level resisten yang kunci. Memang kalau kita lihat selama Januari 2004 sampai dengan saat ini, memang itu level resisten yang cukup kuat ya, kita bisa lihat. Dan memang terkoreksi sampai ke level saat ini, dan saat ini bergerak di atas moving average 30 saat ini di level 7.200. Jadi kemungkinan dalam jangka waktu yang di minggu depan pergerakannya IHSG akan bergerak di range kurang lebih di 7.175 sampai dengan 7.290 untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak David. Baik, arahnya akan kemana Pak Evan, mengingat juga para investor juga menanti rilis risalah The Fed di pertemuan sebelumnya dan kebetulan bursa domestik juga libur nih menghadapi libur panjang akhir pekan. Ya, mungkin untuk memang kita tahu ya dalam nanti malam sih FOMC akan mengeluarkan risalah rapat yang memang jadi salah satu yang perlu kita waspadai gitu ya. Mungkin kalau untuk IHSG kita akan melihat di range pergerakan menguji area 7.250 dulu ya, sampai dengan 7.267 ini. Nah, jadi memang gerakannya ada potensi buat rebound sampai dengan 7.250 untuk pergerakan indeks harga saham gabungan di tren depan. Cuma kalau misalnya kita lihat listnya FOMC ini memang melihat kebijakan Jerome Powell akan masih berhati-hati ya dalam menurunkan suku bunga ya. Mereka harus firm dulu untuk target inflasi Amerika di 2% itu harus tercapai. Jadi memang kita masih menunggu nih hasil risalah rapatnya yang akan rilis nanti malam ya. Baik Pak Evan, data terbaru Bank Indonesia baru saja mempertahankan suku bunga acuan Pak setelah secara mengejutkan di bulan lalu justru menaikkan begitu di luar prediksi. Bagaimana Anda melihat dari sisi sentimen ini? Dan kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba cek terlebih dahulu Pak Evan. Ada Bapak Victor ini dari Malang menanyakan BI rate yang tetap apakah bisa mengupgrade saham-saham dari perbankan Big Cap? Baik mana yang direkomendasikan untuk beli dengan volatilitas pergerakan hari ini. Kemudian pertanyaan juga masuk dari Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, dari keempat perbankan Big Cap untuk sampai 1 bulan ke depan, terutama untuk BBRI dan BMRI, apakah sudah beli di harga sekarang atau masih bisa turun lagi? Analisis Anda, Pak Evan. Ya, mengenai keputusan rapat Dewan Gubernur memang sudah sesuai dengan beberapa prediksi analis. Kita melihat memang BI pada saat pengumuman saat ini masih akan stay gitu ya, sambil menunggu juga dengan beberapa rapat Dewan Gubernur The Fed yang mungkin menjadi sentimen gerakan ke depannya, bagaimana respons Bank Indonesia menanggapi dengan kebijakan The Fed. Nah, kalau untuk secara big banks gitu ya, beberapa bank-bank besar saat ini kita lihat memang sudah masuk dalam valuasi yang cukup murah gitu ya. Secara PBV valuation-nya, mungkin kalau bisa teman-teman perhatikan yang paling murah secara valuation PBV di Bank Negara Indonesia dan juga di Bank Mandiri gitu ya. Kurang lebih itu yang mungkin bisa jadi acuan ya. Mungkin kalau di Bank Negara kurang lebih di 1 komaan ya, PBV-nya udah mulai murah dan juga Bank Mandiri di 2,3-2,4 gitu ya. Jadi mungkin yang bisa dipilihan antara BNI dan Bank Mandiri gitu ya, serta yang bisa jadi pilihan dalam waktu jangka panjang ke depan. Oke, bisa kita ulas secara lebih detail Pak, secara teknikal untuk BBRI terlebih dahulu. Penutupan hari ini 4760 melemah di 0,21%. Volatilitasnya juga cukup tinggi. Entry level yang direkomendasikan dan juga target resisten untuk BBNI.
Oke, untuk resistansi memang kita harus melihat area resisten di EMA 200-nya ya, di level 5.200. Jadi mungkin target terdekatnya 5.200 dulu ini untuk level resistance. Apabila berhasil menembus 5.200 itu yang menarik karena ketika EMA 200 ditembus ada konfirmasi buat reversal nih, setidaknya sampai dengan 55 sampai 57. Area entry-nya sebenarnya kalau bisa dapat di level 4.700 ya, 4.700 sampai 4.750 menjadi level entry untuk buy karena resistance itu merupakan ada area supportnya ya di sekitaran 46 itu masih jadi area supportnya. Jadi masih menarik di level-level tadi yang sudah saya sebutkan dengan target terdekat di 5250 dan next-nya adalah di 5500. Baik, penutupan hari ini Untuk BBNI. 4760 untuk BBNI, Ya. tipis dari posisi rekomendasi Anda 4700 hingga 4750, artinya tunggu pelemahan lanjutan untuk BBNI. Nah, bagaimana untuk BMRI? Oke, Bank Mandiri, kalau kita lihat gerakan Bank Mandiri ini sama juga ya, masih bergerak di bawah EMA 200 karena kita lihat dari bulan Maret ini sudah terkoreksi cukup dalam ya, pelemahannya kurang lebih sudah lebih dari 10% sampai 15%. Dan memang saat ini kalau kita lihat secara trend lainnya mungkin untuk Bank Mandiri bisa re-entry itu kalau misalkan kita lihat di level 6.000 di level saat ini menarik sih 6.050, 6.075 di level yang cukup menarik dengan target terdekat ke 6.300 apabila 6.300 ditembus EMA 200-nya akan menuju level 6.675 gitu untuk Bank Mandiri. Oke, analisis dari beberapa saham perbankan Big Cap, BMRI dan BBNI tampaknya lebih direkomendasikan di tengah koreksi dalam beberapa pekan terakhir. Dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Andrew di Tangerang Selatan dan juga Bapak Victor dari Malang. Pak Evan, kita lanjutkan kembali masih dari perbankan. Nah, kali ini untuk perbankan digital, Pak Evan. Ya. Saham-sahamnya hari ini mengalami lompatan yang cukup signifikan, terutama BBYB, rilis kinerja mereka dari posisi rugi menjadi laba. Tadi juga saya sudah riset sendiri juga Pak Evan, perbankan digital lainnya ternyata di kuartal pertama juga rata-rata mencatatkan pertumbuhan posisi laba yang cukup baik. Nah, saham-saham perbankan digital lainnya juga ikut mengalami kenaikan. Bagaimana analisis dan rekomendasi Anda untuk perbankan digital ini? Kita ke BBYB terlebih dahulu, Pak Evan. Oke, BBYB saat ini kalau misalkan kita lihat ya, secara pergerakannya itu breakout aqua resistant di 266. Jadi memang saat ini ada dengan volume dan kita lihat ke depannya mungkin akan sedikit tarikan setidaknya ke 298 dulu nih ya. Dengan level support mungkin kita bisa lihat di kurang lebih di 260-an ya. Jadi memang kalau kita lihat gerakannya udah breakout nih, jadi masih ada kemungkinan untuk melanjutkan penguatan sampai dengan 298 sampai dengan level 300 untuk Bank Neocommerce karena secara dari 17 April sampai dengan 20 Mei itu pergerakannya dalam flying sideways dan hari ini baru ada kenaikan cukup signifikan, Pak David. Baik, ada pertanyaan di WhatsApp interaktif kami dari Bapak Inder dari Bali. Terima kasih juga sudah bergabung. Kebetulan juga menanyakan BBYB ini Pak, nyangkut di 300 dengan ada potensi balik ke 300 kembali. Rekomendasinya seperti apa, Pak Evan? Di hold saja? Iya, masih menarik untuk di hold sih sampai dengan 300 gitu ya. Nah, menariknya kalau misalkan bisa tembus di atas 318 gitu ya, apabila ada kenaikannya lebih signifikan lagi, itu menarik karena next-nya ke 384 gitu ya. Jadi masih bisa di hold aja sih Pak David. Baik, masih dari perbankan digital Pak, menanyakan Arto ini, Ibu Lestari dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung. Info untuk saham Arto, kalau mau entry di harga berapa, kemudian support dan resistennya. Hari ini Arto juga mengalami kenaikan dan cukup signifikan Pak Evan. Ya, mungkin Arto salah satu menjadi yang tidak sekencang Bank BBYB dan juga mungkin Bank Raya gitu ya. Hari ini kenaikan lumayan kencang. Cuma kalau Arto ini memang saat ini ada gap ya dari tanggal 5 April. 5 April itu ada gap down dan gap itu yang perlu selalu ditutup ya. Jadi mungkin saat ini menarik di level-level saat ini 2390 setidaknya tutup gap dulu nih sampai dengan 2520 dulu untuk target terdekatnya. Nah, apabila gap di dekat EMA 200 ditutup di 2520 2550, next-nya targetnya menuju 2800. Jadi memang kuncinya adalah menutup gap pada tanggal 5 April yang dari 2520. Baik, jawaban untuk Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan Arto dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.